Siapa yang tidak mau meraih kenyataan hidup untuk menjadi pewaris kekayaan dunia? Setiap manusia pada dasarnya ingin memperoleh kekayaan di dunia, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih di dunia ini untuk mencukupi anggota badannya, untuk menutupi segala hal-hal yang membuat mereka tidak merasa enggan, tidak merasa malu untuk beradaptasi di sekelilingnya. Maka pengersa guru kita, pengersa Abah Aos, bagaimana beliau memberikan tips untuk kita semua. Kitab Fadhailus Zuhur jelas menjelaskan semua rentetan, semua catatan, semua yang tertulis dalam kitab Fadhailus Zuhur intinya adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan proses talqin. Tetapi dalam kenyataan hidup manusia pun butuh namanya hubungan secara manusia dengan manusia lain berhubungan. Maka mereka berkeinginan hidup menjadi pewaris kekayaan dunia. Walaupun itu hanya sementara saja. Kalau manusia tidak mau mendapatkan kemuliaan di dunia, rasanya manusia itu tidak normal. Manusia normal pun menginginkan itu, apapun agamanya, pasti. Namun untuk menjadi pewaris dunia ada syaratnya, ada ketentuannya, ada kriterianya. Karena dunia dan segala isinya ini diperuntukkan kepada orang-orang tertentu. Tidak sembarang orang. Dalam Al-Quran dijelaskan kepada siapa dunia ini diwariskan. Yaitu kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh. Garansi pewarisan dunia kepada orang-orang soleh, pengersa Abah menerangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardi yarisuha ibadiyas solihin, dan sungguh telah kami tulis dalam kitab Jabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasannya bumi ini diwariskan untuk hamba-hambaku yang soleh. Malah dalam ayat yang lain dikatakan wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju panggilan Allah. Fakfiru ilallah. Sesungguhnya bumi, surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Jadi seseorang yang menginginkan kejayaan, kekayaan, kemauan, baik yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang soleh. Kita contohkan dalam Mangkobas saja, Syekh Abdul Qadir luar biasa bagaimana mahkotanya, bajunya, sampai terompahnya itu kalau dihitung di jumlah uangnya itu berapa triliun saja. Tapi itulah gambaran bahwasannya Allah berikan semua itu untuk orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang soleh?
siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Nikmat apa di situ? Nikmat yang senantiasa dia mengakuinya, dia melihat bahwasanya aku diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Model kehidupan manusia kebanyakan hanya mengejar dunia. Tetapi dalam ayat ini manusia yang soleh itu bukan hanya mengejar dunia, tapi mengejar juga akhirat. Dengan syaratnya yaitu kesolehan. Di bagai kesempatan di tempat manakib pengarsa guru agung Syekh Muhammad Abdul Ghawur Syekh Maslul, kita sering mendengar, kita akan cukup dengan mengaminkan saja apa yang beliau katakan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang soleh solehah, yang tidak mengejar dunia, tapi biar dunia pontang-panting mengejar kita. Al-Fatihah. Ini doa guru kita. Kita diberikan garansi oleh Allah dengan menjadi orang-orang yang bertakwa dengan cara melaksanakan perintah Allah, yaitu bagaimana dalam amaliyah mursyid itu mencukupi semua. Maka guru kita mengatakan, Abah mah tidak pernah ketinggalan sholat sunnah hajat karena Abah banyak keperluan. Abah banyak hajat. Hajatnya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk murid-muridnya. Kalau kata Abah, andaikan dalam ibadah 40 tahun tidak pernah lepas sholat sunnah hajat, kalau dibagi-bagikan dengan semua ikhwan, itu mereka mendapatkan kecukupan dari Allah. Bersyukur kita punya guru yang bukan hanya mementingkan dirinya pribadi, tapi bisa membawa kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kami ceritakan bagaimana guru kita itu pemegang otoritas yang luar biasa, sehingga bisa mengusulkan semua ikhwannya ke hadapan Allah. Walaupun ini kejadian yang nyata, tapi kalau dibahas secara ilmiah tidak ilmiah. Tapi itu terjadi. Di waktu Kiai Haji Ahmad Rusdi berziarah dengan Habib Edi Beji. Di mana? Di Kalibata. Di Habib Kuncung. Apa yang terjadi? Dikala berziarah di sana, Habib Edi mendapatkan pesan dari Habib Kuncung. Apa pesannya? Gurumu itu luar biasa. Bisa membawa seluruh muridnya dalam sekejap untuk usul kepada Allah. Maka guru kita mengatakan, mereka sholat di tempat di belakang orang yang warok tidak akan ditolak sholatnya. Sampai seperti itu Habib Kuncung. Dan disitulah ada badal talqin. Habib Kuncung ingin mendapatkan talqin zikir dari pemirsa Abah melalui lisan Kiai Haji Ahmad Rusdi Wahab. Ini yang menjadi patokan buat kita. Bahwasannya kita bersyukur punya guru yang betul-betul bisa mengajak diri kita untuk usul kepada Allah. Kitab Al-Quran yang di dalamnya ada ayat muhkamat dan mutasyabihat, banyak kita melihat
Tapi bagaimana ayat-ayat mutasyabihat itu menjadikan kita berpikir, menjadi kita tadabur dengan apa-apa yang Allah ciptakan. Bagaimana prosesnya seseorang itu bisa mentadaburi ayat-ayat mutasyabihat yang Allah turunkan dalam kitab Al-Quran. Maka di situ harus dibuka kalbunya untuk mengenal dirinya dengan cara ikut orang-orang soleh yang selalu beramal soleh. Amal soleh itu adalah amalan-amalan sunnah seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahasuryalaya Sinara sampai PKN, baik dalam hal ibadah maupun dalam urusan muamalah. Kalau kita masih mengerjakan ibadah yang wajib, guru agung kita mengatakan tanda belum beramal soleh. Tanda-tanda orang-orang yang soleh, mereka adalah mengerjakan sholat fardu dengan sunnahnya. Kalau sunnahnya masih ditinggalkan, berarti mereka belum menjadi orang-orang yang soleh. Kalau hanya melaksanakan amaliyah Islam yang pokok, rukun Islam yang kelima, artinya kita hanya makanan, nasi saja, sekedar bertahan, menjalankan kewajiban hidup saja. Belum ada suplemen atau vitamin tambahan untuk kesehatan dan pencapaian ruhani tertinggi. Harus ada asupan, tunjangan, dan bonus untuk meraih kedudukan yang istimewa. Mungkin para pekerja di bulan Ramadan akhir-akhirnya ingin mendapatkan THR, tunjangan hari raya. Begitu pula seseorang yang beribadah bukan hanya melaksanakan ibadah fardunya saja, dilengkapi dengan namanya sunnahnya, maka mereka mendapatkan tunjangan hasil Ramadan, tunjangan hasil riyadhah. Maka ini yang diperlukan untuk menjadi pewaris di bumi, yaitu menjadi orang-orang yang soleh. Kita bersyukur, tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur pada Allah. Apa yang diamali, yang diperintahkan oleh guru agung wajib, dan kita hanya mengerjakan amal yang wajib dari guru, itu tanda kita masih belum menunaikan amal soleh. Maka di dalam amaliyah mursyid itu sudah tertera luar biasa. Bagaimana kalau kita melakukan semuanya itu, paling tidak kita bisa memberikan kebaikan untuk diri kita, kemaslahatan untuk keluarga kita, dan kebaikan untuk tetangga kita dan seluruh manusia yang ada di sekitar kita. Kalau kita hanya sebatas melaksanakan zikir 165 kali 5 saja, itu hanya untuk mencukupi, cukup, tapi tidak melengkapi dengan suplemen-suplemen yang diberikan oleh Allah melalui guru mursyid kita. Maka guru kita menerangkan, kalau engkau sholat malam, paling tidak 1111 kali engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan zikir jahar yang kita lakukan itu untuk memompa zikir khafi kita itu untuk senantiasa hidup, senantiasa khudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak dan kuat melaksanakan zikir kalimah la ilaha illallah dengan solehnya, maka zikir la ilaha illallah semakin soleh kehidupan kita, makin dibuka kehidupan kita. Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul rizki la ilaha illallah.
Kunci surga dengan la ilaha illallah. Kunci rezeki dengan la ilaha illallah. Maka kita dimanapun selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau soleh sudah hidup di hatinya, maka kesolehannya akan turun ke lisannya. Setelah turun ke lisannya, maka akan soleh ke dalam perilakunya. Apapun yang disampaikan oleh gurunya, syekh mursyidnya, baik maklumat, baik irsadat, baik tauzihat, mereka tidak pernah membantah, cukup dengan sam'an wa ta'atan. Saya dengar, saya ikuti. Inilah proses agar kita menjadi orang-orang pewaris di bumi kita. Bukan hanya pewaris di bumi, tapi menjadi pewaris di langit. Karena apa? Tanpa kesolehan, tanpa ketaatan, tanpa bersegera menuju panggilan Allah, maka jangan harap bisa menjadi pewaris di bumi. Andaikan menjadi pewaris di bumi dengan harta kekayaan, dengan kekuasaan, dengan jabatan, itu hanya istidrat dari Allah untuk mereka meninggalkan Allah sejauh-jauhnya sehingga mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kita banyak zikirnya, semakin kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah kita dimanapun, kapanpun kita berada, dengan panduan kitab Ukudul Juman atau Amyah Mursyid, terdapat banyak amalan-amalan yang bisa melengkapi untuk diri kita semua. Sehingga seluruh anggota tubuh kita itu dituntun oleh Allah karena kita sedang mendekat kepada Allah, menuju Allah, dan akan kembali kepada Allah. Maka kita semua dalam hal ini hanya ikut kepada yang ikut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita diusulkan oleh Allah dengan diperjalankannya hamba Allah yang soleh, yaitu Syekh Mursyid, yang senantiasa memberikan peringatan kepada kita, memberikan jalan kepada kita untuk mencari ridha Allah, mencari apa-apa yang diinginkan oleh para anbiya wal mursalin wasiddiqin, agar senantiasa lestari sifat akhlak yang ada pada diri mereka tertumpah curah kepada kita untuk menjadi pewaris-pewaris Allah di muka bumi ini. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kita terus ikut kepada guru mursyid kita. Jangan kita mendengar kiri kanan, hanya tertuju ikut kepada yang sudah ikut sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.